Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi umum yang berjudul gangguan psikologis, kecerdasan dan bahasa. Definisi perilaku abnormal. Untuk perilaku abnormal adalah perilaku menyimpang, maladaptif, menimbulkan distres pribadi pada waktu yang cukup lama. Nah, dalam arti menyimpang di sini yaitu perilaku yang tidak seperti kebanyakan orang. Sedangkan untuk maladaptif adalah mengganggu kemampuan untuk berfungsi dengan efektif di dunia. Sedangkan distres itu perasaan tertekan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan seseorang, tapi perasaan tertekan yang berkepanjangan merupakan perilaku abnormal. Untuk pendekatan teoritis terhadap gangguan psikologis, nah yang pertama ada pendekatan biologis, itu menekankan pada penyebab organik internal. Nah, sudut pandang biologis ini terdiri atas 3 kategori. Yang pertama itu pandangan struktural, itu abnormalitas otak menyebabkan gangguan psikologis. Sedangkan yang kedua itu pandangan biokimia, itu ketidakseimbangan neurotransmitter atau hormon yang menyebabkan gangguan psikologis. Sedangkan pandangan yang ketiga yaitu pandangan genetika, gen-gen yang terganggu menyebabkan gangguan psikologis. Untuk yang kedua yaitu pendekatan psikologis. Yang pertama, psikodinamika, itu gangguan psikologis muncul dari konflik-konflik yang tidak disadari yang menimbulkan kecemasan dan menyebabkan perilaku maladaptif. Nah, untuk yang kedua yaitu behaviorisme dan sosial kognitif, faktor hadiah dan hukuman dalam lingkungan yang menentukan perilaku abnormal. Sedangkan yang ketiga itu sifat, perilaku dan karakteristik abnormal sebagai variasi-variasi dari karakteristik kepribadian normal yang terlihat dari populasi yang sehat. Untuk yang keempat yaitu humanistik. Gangguan psikologis itu disebabkan oleh ketidakmampuan individu mengembangkan potensi dirinya. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan sosiokultural. Nah, pendekatan ini memberi penekanan lebih pada konteks sosial tempat individu hidup, termasuk pernikahan atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, status sosioekonomi, etnis, gender, budaya. Nah, masalah psikologis lebih banyak disebabkan oleh fungsi keluarga yang tidak efektif. Sedangkan pendekatan interaksi. Nah, model biopsikososial, perilaku abnormal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis seperti proses-proses dalam otak dan hereditas. Faktor psikologis seperti pikiran yang terdistorsi dan harga diri yang rendah, dan faktor-faktor kultural atau seperti fungsi keluarga yang tidak efektif dan kemiskinan. Nah, macam-macam gangguan di sini yang pertama ada gangguan cemas. Gangguan cemas ini cenderung tidak bisa tenang. Nah, ini yang kedua itu gangguan cemas yang bersifat umum. Yang ketiga itu gangguan panik. Yang keempat gangguan fobia. Yang kelima gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress. Nah, kemudian ada gangguan suasana hati, kemudian gangguan bipolar, gangguan disosiasi, ada skizofrenia dan gangguan kepribadian. Kecerdasan dan bahasa. Nah, pengertian cerdas itu masing-masing budaya berbeda mendefinisikan kecerdasan atau intelijensi. Amerika memandang kecerdasan dalam konteks penalaran dan keterampilan berpikir. Kenya itu berperilaku cerdas terkait dengan keikutsertaan yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan sosial.
Sedangkan Uganda itu mengetahui apa yang harus dilakukan dan menunjukkan perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Sedangkan untuk Papua Nugini itu kemampuan untuk mengingat nama-nama 10.000 hingga 20.000 suku yang ada. Nah, untuk pendekatan secara operasional, nah itu yang menurut Freeman secara operasional definisi intelijensi dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada intelijensi sebagai kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Nah, untuk yang kedua, intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar. Sedangkan yang ketiga, intelijensi sebagai kemampuan untuk menggunakan konsep abstrak. Nah, selanjutnya itu pendekatan secara faktorial, yaitu pemahaman intelijensi berdasarkan struktur dan komponennya. Menurut Spearman, intelijensi terdiri dari faktor umum atau faktor G dan faktor khusus. Kemudian teori kecemasan majemuk. Nah, di sini ada teori dari Steinberg. Yang pertama kecerdasan analitis, yang kedua kecerdasan kreatif, yang ketiga ada kecerdasan praktis. Sedangkan yang kedua teori dari Gardner, yang pertama verbal, yang kedua matematika, yang ketiga jasmani kinestik, yang kelima musikal, yang keenam interpersonal, dan yang terakhir intrapersonal naturalis. Kemudian mengukur kecerdasan. Nah, suatu alat ukur itu harus, yang pertama harus valid, yang kedua reliable, yang ketiga terstandarisasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk EQ itu ada rumusnya. Nah, ini untuk EQ itu MA per CA kali 100. Nah, EQ itu kayak tes intelijensi yang adil budaya adalah tes kecerdasan yang ditujukan untuk tidak memiliki bebas budaya. Nah, pengaruh genetika dan lingkungan terhadap kecerdasan, penelitian menunjukkan heritabilitas meningkat dari periode anak-anak hingga dewasa. Pada masa anak-anak, setelah dewasa menjadi dari 0,35 pada masa anak-anak, setelah dewasa menjadi 0,75. Nah, hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya umur, interaksi manusia dengan lingkungan lebih banyak ditentukan oleh kehendak diri sendiri, bukan ditentukan oleh keinginan orang lain atau lingkungan. Sedangkan untuk nilai-nilai ekstrim kecerdasan, yang pertama itu ada keberbakatan. Nah, memiliki kecerdasan yang tinggi, IQ-nya berkisar 130 ke atas, dan atau memiliki bakat superior pada area tertentu. Sedangkan untuk keterbelakangan mental itu retardasi mental atau RM, yaitu individu yang memiliki taraf IQ rendah di bawah 70 serta kesulitan beradaptasi kehidupan sehari-hari. Nah, munculnya itu pada usia dini sebelum usia 18 tahun. Sedangkan untuk bahasa, nah bahasa adalah bentuk komunikasi lisan tertulis dan menggunakan isyarat. Bahasa manusia dicirikan oleh 4 sistem. Yang pertama fonologi. Nah, sistem suara dalam satu bahasa. Untuk yang kedua itu morfologi, aturan pembentukan kata dalam bahasa. Yang ketiga ada sintaksis. Nah, aturan sebuah bahasa dalam melakukan kombinasi kata untuk membentuk kalimat. Sedangkan yang terakhir itu semantik. Nah, di sini makna kata-kata dan kalimat dalam bahasa tertentu. Hubungan antara bahasa dan kognisi. Yang pertama, peran bahasa dalam kognisi. Bahasa membantu manusia berpikir, membuat kesimpulan,
mengambil keputusan yang sulit dan menyelesaikan masalah. Kalau menurut Wolf, bahasa menentukan cara manusia berpikir. Sedangkan yang kedua itu peran kognisi dalam bahasa. Para peneliti juga melihat kognisi juga merupakan dasar penting untuk bahasa. Sedangkan pengaruh faktor biologis dan lingkungan pada bahasa biologis. Otak, sistem saraf, dan tampilan vokal manusia memiliki kesiapan fisik untuk berbahasa. Sedangkan untuk lingkungan, menurut Skinner, bahasa merupakan sekumpulan respon yang diperoleh melalui penguatan. Belakangan ini pandangan tersebut kurang disetujui karena tidak mampu menjelaskan bagaimana orang mampu menciptakan kalimat-kalimat baru. Berpikir, pemecahan masalah, serta kesehatan dan kesejahteraan. Pada waktu orang menilai permasalahan yang dihadapi di luar kendali, maka ia merasa tertekan atau stres. Kalau menurut Lazarus, penilaian kognitif itu terdiri dari 2 tahap. Untuk pertama yaitu penilaian primer, menilai apakah kejadian yang dihadapi itu berbahaya serta mengancam. Apabila stresor dipersepsikan sebagai tantangan untuk ditaklukkan dan bukan sebagai ancaman, maka hal ini akan mengurangi kadar stres. Sedangkan untuk penilaian yang kedua itu yaitu penilaian sekunder, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh seseorang tahap sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Coping itu ada 2 jenis. Yang pertama ada coping yang fokus pada masalah, yaitu strategi kognitif di mana seseorang menghadapi langsung permasalahannya dan mencoba untuk memecahkannya. Sedangkan untuk coping yang kedua itu coping yang fokus pada aspek emosi, yaitu usaha untuk mengatasi perasaan tertekan atau stres dengan mengelola reaksi-reaksi emosi. Sekian penjelasan dari saya.